Sambil nunggu season 2 yang nggak tahu kapan tayangnya, mendingan kita lanjutin contekan ceritanya ya. Setelah berpamitan dengan pria tua penjaga aula leluhur alias Wan Jianyi, Jingyu kemudian pergi ke aula kristal. Di sana dia berkumpul dengan kawan-kawannya setelah 10 tahun tidak bertemu. Jingyu mendapat sambutan hangat dari senior Qihao yang gaya berpakaiannya sekarang sudah sangat jauh berbeda. Lalu terjadilah percakapan singkat di antara mereka. 小师弟，你不是在祖师祠堂守灵，怎么也来了？守灵？是了，万师伯的事是本门秘辛，世上再无第4个人知道。看来掌门师伯是以守灵为由召唤入的祖师祠堂。10年之期已到，我也就出来了，正好有人知会我来这里一趟，没想到师兄你也在这里。掌门师伯通知各脉精英弟子来此，说是有要事相商，我正好无事，所以过来看看。 Jingyu sangat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan senior Qihao. Dia lebih memilih kata seseorang daripada harus menjelaskan tentang keberadaan Wan Jianyi. Saat sedang berbicara dengan senior Qihao, tiba-tiba suara tawa dari seseorang mengagetkan mereka berdua. 林师弟，多年不见，想必道行又精进了不少吧？ Itu adalah suara tawa dari Song Daren. Sambil tertawa, dia menyapa Jingyu. Di sini digambarkan bahwa Song Daren tidak berubah sama sekali. Raut wajah dan pakaiannya tidak ada yang berubah. Dia masih sama seperti dulu. Tak lama kemudian, Zheng Susu mulai bergabung dengan obrolan mereka. Dia tersenyum sambil mengangkat kipasnya yang sangat khas. 齐师兄，可还认得小弟？ 曾师弟，我忘了谁也不敢忘了你呀。 Tak jauh dari sana ada juga Wenmin yang berdiri dekat dengan Lu Sueci. Semua pria itu memandang ke arah Lu Sueci yang terlihat tenang. Hanya Song Daren yang memandang Wenmin. Mereka berdua saling berbalas senyum. Namun tiba-tiba suara Zheng Susu mengagetkan Song Daren. Dia kemudian bertanya, 齐师兄，这次掌门师伯把我们叫来是为了什么大事啊？ 具体的我也不大清楚，只是听说西方某地出了什么事，掌门师伯想要派出年轻一代的出色弟子下山历练一番。 Mendengar kata murid elit, Zheng Susu seolah-olah merasa tidak asing dengan kata-kata itu. 历练？曾师弟，你怎么了？年轻一代的出色弟子下山历练，齐师兄，这个话你听起来不耳熟吗？是啊，当年咱们4个人，如今。 Saat sedang bercerita, senior Qihao tiba-tiba berhenti di kata kami berempat. Qihao dan Zheng Susu menatap Lu Sueci pada saat yang bersamaan. Wanita dingin itu berdiri di sana dengan tenang. Matanya berhenti saat menatap Jingyu. Namun, dia seperti melihat orang lain melalui Jingyu. Dia seperti mengingat seseorang ketika melihat Jingyu. Dia belum berbicara sepatah kata pun. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya dia memalingkan pandangannya. Tiba-tiba suara gong berbunyi, mengagetkan semua orang di ruangan itu. Suara itu menandakan ketua sakte akan segera memasuki ruangan. Dengan sigap, semua orang di ruangan itu memberi hormat. 掌门真人到！参见掌门真人。起来吧，不用多礼。 Dao Xuan duduk di tempat biasa. Dia kemudian menyuruh Yicai yang berdiri di belakangnya untuk segera memberitahukan pengumuman penting. 一才，你来说吧。是，师傅。诸位师弟师妹，今日请大家来，是有一件要事，需要我们青云门最出色的弟子前去完成。今日有传闻说西方沼泽之内有异宝将要出世，原本天降灵物与我青云门也并无多大干系。 谁知那魔教妖孽也得到了消息，并大举西进，意图染指异宝。所以掌门真人决定派遣本门年轻一代的精英弟子前往西方沼泽斩妖除魔，匡复正义。此外，天音寺与焚香谷2派弟子也已启程西行。想必诸位师弟师妹心中都清楚，这2派明面上与我们一团和气，但暗地里却窥视着正道领袖之位已久。大家切不可丢了本门的脸面。 Setelah pengumuman itu dirasa cukup dipahami oleh semua murid, Dao Xuan sebagai ketua sakte memberi nasihat kepada murid-muridnya yang akan berangkat ke rawa kematian di sebelah barat. Lalu dia langsung meninggalkan ruangan itu. 好，
此去西方，路途凶险，魔教妖人更是阴险狡诈，你们定要小心谨慎。是。如此，那一才安排一下人员，便早些动身吧。恭送掌门真人。 Sampai sejauh ini tidak disebutkan siapa saja yang akan berangkat. Tapi kalau melihat referensi dari serial dramanya, mereka yang pergi adalah Jingyu, Sueki, Yichai, dan Songdaren. Nggak tahu kalau yang di novelnya. Kalian yang udah baca novelnya mungkin bisa bantu kasih tahu di kolom komentar. Cerita kemudian bergeser ke tempat lain, tempat di mana setiap hari angin bertiup dari selah-selah bambu. Di sana terlihat asap mengepul dari sebuah dapur, melayang ke udara, dan membuat sinar matahari pagi terlihat indah. Du Bingsu kembali menjadi koki setelah Xiaofan pergi. Dia sedang memasak di dapur pagi ini. Semuanya terlihat begitu tenang, sampai tiba-tiba suara benturan terdengar dari dapur. 你们两个又来厨房偷吃，我都要下山了，你们还给我添乱，把我的给我还来！ Xiaohui mencuri tulang berdaging dari dapur. Dia menaiki dahuang dan kabur. Mereka berlari ke arah hutan bambu dan sampai di tempat Xiaofan biasa berlatih. Mereka merasa tidak asing dengan tempat ini. Tiba-tiba angin berhembus kencang, menerbangkan daun, dan perlahan suara kaki yang menginjak daun kering mulai terdengar mendekati mereka. Mulut mereka terbuka lebar, seolah tak percaya dengan orang yang mereka lihat. Xiaohui langsung melompat dari punggung dahuang. Dia berlari ke arah orang itu. Dia berteriak kegirangan melihat Xiaofan datang. 小慧，大黄，你还好吗？只有你们还像以前一样对我了。 Dari belakang Xiaofan, Yegu dengan nafas terengah-engah muncul menyusul Xiaofan. Pakaiannya robek-robek terkena duri ketika berjalan. Dia mengeluh kepada Xiaofan karena datang ke tempat ini hanya untuk bertemu seekor monyet. 臭小子，你就不能走慢点儿？害得道爷我又走错了路。你说你是不是发疯了？想找死也不用这样吧？这里可是青云门，万一被人发现了，我们就算有10条命都不够填的呀！ Mendengar Yegu yang begitu cerewet, Dahuang langsung menggonggong, seakan-akan ingin menerkam Yegu. 天哪，这狗怎么这么大？ Melihat hal itu pun Yegu siap-siap memegang senjatanya dan ingin memukul Dahuang, tapi dihalangi oleh Xiaofan. 你要是敢用法宝伤害这只狗，我就把你的手脚都砍下来。 Xiaofan mengangkat monyet itu ke pundaknya, lalu pergi ke tepi hutan bambu. Dia melihat sebuah bangunan yang diselimuti awan gunung dari kejauhan. 小慧，那里曾经也是我的家，可是如今我回不去了。你愿意跟我走吗？幸好还有你。 Xiaofan mengusap kepala Dahuang, lalu dia pergi menaiki tongkat saktinya. Sedangkan Yegu masih saja cerewet. 行了，我们走吧。这不是没事找事儿吗？就为了一只猴子，冒着生命危险跑来，哎！ Sekarang hanya Dahuang sendirian yang tersisa di hutan bambu. Dia kesepian. Dia melolong ke arah langit. Sampai akhirnya muncul tangan berkulit putih mengusap kepalanya. 大黄，怎么了？今天怎么会跑到这后山来，还叫个不停？ Dahuang kesepian dan bersedih. Telapak tangan Ling Er yang sekarang sudah menjadi wanita dewasa terus mengusapnya. Ling Er tiba-tiba teringat Xiaohui. Dia menanyakannya kepada Dahuang. 你这是怎么了，大黄？对了，小辉呢？他怎么没和你在一起？ Dia mengangkat kepalanya ke arah Dahuang melolong. Ling Er seperti merasakan sesuatu telah terjadi. 难道是小凡？